Saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Ajar kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berharap hanya kepadamu, Tuhan. Hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Ya Tuhan, oh, ajarku berharap hanya kepadamu, Tuhan. Hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya kepadamu, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhan. Oh, heran perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Oh, kami percaya, Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak. Terjadilah. Makasih, Tuhan. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Oh, ajar kami berserah kepadamu hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Oh, ajarku berharap hanya padamu. Mari serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Katakan, Bapakku, ajaib, ajaib segala rancangan. Oh, Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, segala yang kuperlukan menurut kehendak terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Sekali lagi dengan satu permohonan, katakan, Bapakku, ajaib. Bapakku, ajaib
ajaib setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, heran perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah satu-satu pengharapan kami Tuhan. Terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi saudara, oh Bapakku, Bapakku ajaib, segala rancangan Tuhanku, Tuhanku, oh Yesus, heran perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau sanggup, segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Oh, kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi saudara, oh Bapa, Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari saudara sambil mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, sembah Dia. Ajaib segala rancangan. Amin. Tuhan, heran perbuatan-Mu, heran perbuatan. Oh, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, menurut kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, oh Bapakku, Bapakku, oh Yesus, ajaib, ajaib rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Tuhan. Jadilah menurut apa yang Kau kehendaki.
Itulah doa penyerahan dari seorang percaya yang benar-benar hidup dalam percaya. Kami tidak bertindak dengan kekuatan kemampuan kami, tapi bersandar dan berserah kepada Engkau. Sebab kami percaya Tuhan itu baik adanya. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh mengikuti ibadah, dan istimewa kami boleh mengalami kuasa jamahan Tuhan. Lewat firman Tuhan kami diubahkan dari hari ke hari, mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi kami, kuduskan kami, setiap kata firman menjadi berkat untuk ditaati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini temanya bagus sekali. Tapi bukan menyudutkan orang kaya. Tapi ini mengajarkan kepada kita sekalian betapa apa sebenarnya yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Ya, temanya adalah orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya tapi bodoh. Ya, ini tidak disudutkannya orang-orang kaya. Banyak orang kaya bagus. Abraham orang kaya, Ishak orang kaya, ya, Yakub orang kaya, ya, banyak lagi orang kaya yang melayani Tuhan dengan kekayaan. Mereka perempuan-perempuan yang melayani dengan kekayaan, ya. Tapi yang kita belajar hari ini orang kaya yang bodoh, ya. Jadi Tuhan bukan benci kekayaan orang kaya, tidak. Abraham itu kaya. Dikatakan Alkitab Abraham itu kian lama, kian kaya sama seperti Ishak. Di tengah-tengah kelaparan, kian lama, kian kaya. Dari mana Ishak bisa mendapatkan seperti itu? Dari ketaatan. Ya, orang Kristen banyak kali tidak taat, tidak mau melakukan, acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Padahal kalau kita lakukan itu keuntungan kita sangat besar. Ya, mari kita baca Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ya. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jadi ini orang kaya yang bodoh. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan jadilah juri atau penengah atau orang yang
menjadi saksi, berbagi harta warisan. Ya. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang angkat saya menjadi hakim antara kamu soal warisan ini? Lalu Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jaga, ya, waspada terhadap segala ketamakan. Biasanya manusia cenderung tamak, ya, tamak, serakah, mau lebih, mau terus mau, ya, lalu hidup untuk diri sendiri, ya. Tuhan berkata, walaupun seorang berlimpah-limpah harta, ya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Jadi waspada ketamakan, ya, tamak. Ini orang kaya yang bodoh ini, kenapa disebut bodoh? Karena tamak. Jadi kalau orang tamak itu serakah, mau terus itu, ya, tidak puas dengan penghasilan, inilah yang disebut orang bodoh oleh Tuhan. Ya, orang kaya yang bodoh. Apa sebabnya dikatakan bodoh? Selain tamak yang kedua ini, cuma mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Coba, ya kan dikatakan demikianlah ayat 21. Jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Biasanya manusia kalau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, walaupun dia seorang pelayan Tuhan, matanya hanya tertuju pada kekayaan dunia, harta dunia, uang dunia, ya, itu matanya cuma ke situ, tamak, tidak puas dengan kekayaan sudah ada, mau lagi. Ini tamak, ya. Jadi kenapa Tuhan mengatakan dia orang kaya bodoh? Karena pertama, tamak. Banyak orang kaya di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ya, tapi tidak tamak, malah patuh, taat, sangat dengar-dengaran, dan tidak ribut soal harta. Contohnya Abraham. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, memang sudah ada uangnya, memang sudah kaya, tapi Tuhan memberkati dia lebih banyak lagi. Jadi Abraham itu makin kaya, ya, keluar dari negeri yang lama. Dan Abraham tidak tamak. Kalau orang kaya dalam Lukas 12 ini suruh Tuhan jadi waris, jadi apa? Saksi berbagi harta. Justru Abraham bilang sama Lot, keponakannya, ini Lot ini juga orang kaya bodoh, ya, tamak. Lot itu tamak, Abraham tidak. Abraham berkata kepada Lot, kita jangan ribut, ya, karena perkara yang fana dunia ini. Ya, sebab mereka berdua makin lama makin diberkati. Ini Lot ikut pamannya, dia juga turut diberkati. Sehingga lahan untuk ternak mereka tidak cukup, makanan rumput untuk binatang. Ribut-ributlah gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Abraham dengar, oh jangan begitu Lot, ya, oke silakan kamu milih dulu, pisah kita, kamu ke utara, timur, barat, terserah kamu mau pilih yang mana. Nah Lot ini lalu melihat kiri kanan, wah, dia lihat dengan lembah Sodom.
Lembah Sodom ini seperti taman Tuhan. Pasti di situ banyak kekayaan. Masuklah Lot. Bilang sama pamannya, aku milih lembah Sodom. Silakan. Ya. Sesudah Lot memilih lembah Sodom, Abraham menghadap Tuhan. Tuhan berkata apa? Abraham, lihat utara, timur, barat, selatan, tengah. Lihat keliling. Lihat semua. Apa yang dilihat Abraham? Gak ada. Malaikat jauh dipandang, apa ya? Gak ada apa-apa. Gak ada di sana gunung emas. Gak ada. Kata Tuhan kepada Abraham, semua yang kau pandang itu kuberikan kepada engkau. Ya Tuhan. Ini enggak tamak. Lot masuk di Sodom. Memang lama di Sodom, kaya dia. Saking kayanya sampai istrinya begitu terikat. Ini istri-istri ingat ya. Selalu ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Istri-istri menopang suaminya. Ya, bukan menyusahkan suami. Karena itu kalau mau menikah, perhatikan juga bagaimana hidup seorang gadis perempuan. Jangan sembarang menikah. Ya. Selalu saya katakan menikah satu kali seumur hidup. Seumur hidup. Kalau istrimu baik, bijak, kamu senang. Kalau kamu dapat suami yang baik, kamu senang. Tapi banyak kali manusia tidak mau dikasih ingat. Ya, marah dia. Kok campur-campur urusan saya ini Pak Pendeta. Ya sudah. Ya. Nanti sudah menikah, datang ribut-ribut. Sudah ribut-ribut. Ya kan kamu mau tidak dicampur urusan kamu. Dikasih ingat istri Lot. Pentingkan harta dunia. Itu Alkitab mengatakan dalam Lukas. Ingat istri Lot. Tamak. Lot tamak. Ya, waspadalah dengan ketamakan. Jadilah seperti Abraham dan jadilah keturunan Abraham. Ya, kita baca itu Kejadian. Begitu pentingnya harta dunia yang tidak bisa dibawa mati, apalagi mau ke surga. Ya, di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ya. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Ya. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Ya. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, serta taman Tuhan, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Ya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi mereka berpisah karena Abraham tidak mau ribut soal harta dunia. Jangan sampai ribut-ribut soal harta dunia. Begitu pentingnya harta dunia. Nah, kalau saudara ribut-ribut soal ini, ingatlah istrinya Lot jadi tiang garam. Karena banyak hartanya di Sodom, Tuhan bakar Sodom. Akhirnya dia noleh, melanggar pesan Tuhan. Begitu hatinya tertarik dengan harta di Sodom, akhirnya dia jadi tiang garam. Hartanya habis, istrinya jadi tiang garam, anaknya 2 keluar bersama dia, sampai anaknya yang 2 ini membuat ayahnya tidur, mabuk, lalu kemudian mereka menjadikan ayahnya dengan mereka bersetubuh, lalu lahirlah Bani Amon dan Bani Moab. Kenapa anaknya begitu? Karena ikut cara-cara di Sodom. Walaupun orang Sodom jahatnya luar biasa, berdosanya luar biasa, karena harta dunia, Sodom menjadi pilihan Lot. Ini orang tamak, waspada. Ya, nah saudara tahu Abraham itu orang kaya yang diberkati Tuhan. Abraham itu dikatakan sangat kaya. Tapi hatinya bukan melekat kepada kekayaan. Abraham itu orang yang sangat diberkati, tetapi tidak ingat terus kepada berkat Tuhan. Yang dia ingat selalu Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ketiga. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya. Nah, sangat kaya. Banyak ternak. Banyak ternaknya. Perak dan emasnya. Iya, tapi mendirikan mezbah. Kalau sudah sangat susah kita, mau makan saja susah. Ya. Mau cari nafkah tidak ada, sulit. Kenapa tidak cari Tuhan? Ini banyak sekali orang seperti itu. Di dalam masa sulit, kemana kita mengungsi? Tuhan, tempat pengungsian. Dipanggil untuk beribadah, dengarkan firman Tuhan. Mau dengar yang enak juga. Ya, dididik untuk bagaimana caranya mendapatkan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Tidak didengar. Ini ciri-cirinya Lot semua. Marilah kita ikut caranya Abraham. Taat, dengar-dengaran. Sudah kaya masih dengar-dengaran. Ada orang sudah kaya lupa dengar-dengaran. Abraham tidak lupa. Ya, dia tidak merasa aku kaya, aku sudah punya segala-galanya, tidak usah dengar-dengaran pada Tuhan. Tidak. Ya, inilah bedanya Abraham dengan Lot. Kalau saya mau katakan Lot itu tipe orang kaya bodoh. Itu dia belum mati, masih hidup. Hartanya sudah habis. Dibakar dengan api belerang di Sodom. Ya. Orang kaya yang di Lukas ini, dia bilang bersenang-senanglah jiwaku, padamu banyak harta. Apa kata Tuhan? Malam ini jiwamu diambil daripada engkau. Untuk siapa kekayaan? Saya tidak tahu hari esok saudara dan saya masih boleh hidup tidak. Tidak usah sampai begitu berkuat-kuat
ngumpul kerja, ngumpul Tuhan nomor 2, nomor 3 lagi. Ya, gembala bilang datang ibadah, datang melayani, terutama pujian, penyembahan. Itu yang membuat engkau memiliki segalanya. Abraham itu kan mendirikan mezbah, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya Abraham dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan tidak lupa mendirikan mezbah, beribadah. Sebab ibadah itu mendatangkan keuntungan masa sekarang sampai masa yang akan datang. Tapi orang Kristen kalau dipanggil beribadah, ya, nanti kamu menangis ketika dunia ini dibakar seperti Sodom. Hari ini kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Jadi orang ini dikasih tahu sama Tuhan, jangan tamak, waspada. Waspada ya, nggak ada yang bisa dipegang di dunia ini, tidak ada. Deposito banyak, tabungan banyak, uang emas banyak, tidak bisa dipegang, tidak bisa. Orang kan biasanya mau. Ya, masuk gampang, keluar susah. Ya, tamak. Tamak artinya tidak pernah puas dengan kekayaan. Tidak pernah puas. Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Tidak pernah puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Nah, untuk siapa? Ya, baik kalau anak cucu saudara bisa mempergunakan warisan itu dengan baik. Ya, saya sudah melihat begitu banyak orang-orang tua kaya-kaya, anaknya jatuh miskin. Ya, ada orang yang saya lihat sampai tasnya, pintu auto pun dia cuma kurang masuk. Pada hari tuanya tidak punya apa-apa. Itu kekayaan dunia. Jadi kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, tetap biasa saja, sama seperti Abraham. Ya. Tidak pernah puas. Ini orang kaya bodoh. Itu orang tamak, serakah. Dan Efesus mengatakan orang tamak, serakah itu penyembah berhala. Itu bukan penyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan itu Abraham. Kekayaannya itu seperti bukan apa-apa baginya, tapi dia mendirikan mezbah. Di mana dia menetap, di situ dia dirikan mezbah dalam perjalanan menuju kota yang punya alas. Dia berjalan dari iman kepada iman dan kepada iman, bergantung kepada Tuhan. Itulah Abraham. Jangan tiru Lot, tirulah Abraham. Pengkhotbah 5 ayat 9. Ini orang tamak. Kalau tadi tidak puas dengan kekayaan, sekarang Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah, siapa mencintai uang tidak pernah puas dengan penghasilan. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Iya. Ini pun sia-sia. Semuanya perkara sia-sia. Bukannya tidak boleh kaya. Saudara, Abraham itu kaya. Ishak di tengah kelaparan, resesi.
Di tengah kesulitan ekonomi, Ishak mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang tidak, tinggal di tengah-tengah kelaparan. Ishak tinggal. Nah setelah dia tinggal, Tuhan bilang menabur. Dia tidak bantah Tuhan. Tuhan, ini tengah-tengah kelaparan apa yang saya mau tabur loh. Tidak. Tapi Ishak itu dengar-dengaran. Lalu dia menabur di tengah-tengah kesulitan. Dan dia diberkati kian lama, kian kaya. Sehingga Ishak itu luar biasa kayanya. Jangan saudara berkata, sekarang susah, sulit, ekonomi susah, sulit. Coba memperbaiki hidup. Coba tiru orang-orang yang diberkati di Alkitab. Coba baca Alkitabnya. Coba belajar. Apa yang dibuat orang-orang seperti Abraham, Ishak. Tiru. Tolong dibaca Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Baca pelan-pelan. Ini bukan kelaparan pertama pada zaman Abraham. Jadi pada zaman Abraham juga terjadi kelaparan. Tapi Abraham kaya, makin lama makin kaya. Sama dengan Ishak ini nanti kalau kita baca lanjutnya, tolong. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan pergi ke Mesir. Dia sudah berpikir ini mau cari bantuan. Jangan itu, ingat Naomi, suaminya, ya ada lapar, mereka pergi ke tempat lain. Akhirnya di sana suaminya meninggal, anaknya 2 juga meninggal. Anaknya 2 menikah dengan orang Moab. Untungnya salah satunya itu bagus, namanya Rut. Saudara bisa baca kitab Rut. Kitab Rut itu kalau tidak salah cuma 4 pasal. Tapi membawa banyak berkat. Kalau dibaca. Kalau tidak baca, kita tidak tahu. Pendeta khotbah ngajarin begini, harus begitu. Kita tidak percaya. Ya loh? Kenapa? Karena tidak tahu, tidak baca sendiri, tidak membuktikan sendiri. Alkitab ini kebenaran. Alkitab ini firman Allah. Firman Allah itu tidak pernah salah dan Allah tidak pernah berdusta. Allah itu Bapa kita. Kita ini anak. Kita panggil dia Bapa di sorga. Abba Bapa. Bapak mana yang memberikan anaknya batu kalau meminta roti? Bapak mana yang kasih ular pada anaknya kalau minta mau makan roti, Bapak? Anak saya saja sebagai orang tua tahu memberi pada anak saya. Anak saya bisa tahu ini, saya kasihan, saya bantu, saya kasih makan, saya makan. Kenapa kita tidak berpikir Bapakku di sorga itu? Kita kurang percaya, tapi kita mengaku orang Kristen, tapi tidak percaya. Tidak percaya firman. Dia tidak percaya. Tuhan bilang, bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tidak percaya kita. Aku akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tidak percaya. Dia tetap bilang, sedangkan saya saja ini tidak cukup, makannya cuma sebegini, mau kasih lagi 1/10.
berarti kita tidak percaya. Kita bukan orang percaya. Makanya keadaan kita miskin, susah. Karena tidak percaya. Tuhan bilang bawa persembahan persebulan ke dalam rumah Tuhan. Kalau gaji saya cuma sekian, itu pun makan tiap bulan tidak cukup, bagaimana? Jadi nanti aja. Padahal itu cuma 1/10. 1/10 itu yang kecil. Tuhan tidak minta 10. Tuhan tidak minta 8/10. 1/10. Saudara masih punya 9. Ini apa namanya? Tamak. Tidak percaya. Makanya hidupnya susah. Begitu kita khotbah tentang itu, langsung dia tidak enak didengar. Tidak enak. Inilah orang yang bodoh, kata Tuhan. Ya, bodoh. Ya. Nah, jadi siapa cinta uang, kata pengkhotbah ayat pasal 5 ayat 9, tolong baca lagi. Tidak puas dengan penghasilannya. Ini tamak. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa cinta uang tidak puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Siapa cinta kekayaan tidak puas dengan apa? Penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semua sia-sia. Harusnya apa? Mengucap syukur. Terima uang gaji, terima uang hasil. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara saya. Terima kasih. Keluarin langsung. Ada orang begitu. Begitu terima gajinya tanggal 27, 28 langsung dipersepuluhkan dulu. Baru yang lain persembahan khusus baru pakai. Itu mengatur uang dengan baik. Bukan belanja dulu ini, belanja itu dulu, habis mau bayar perbulan, utang sama Tuhan. Utang sama Tuhan tidak segan-segan, tidak usah bayar dulu Tuhan. Kan Tuhan saya tidak lihat, manusia. Tagih utang, bayar, takut manusia. Keliru. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Tidak puas penghasilan. Dan itu menjadi akar daripada segala kejahatan. Uang tidak salah. Ya, kita semua butuh uang. Bikin KKR perlu uang, ya, bangun gedung ibadah perlu uang, beli sound system perlu uang. Uang tidak salah, tapi cinta uang, tamak akan uang, itulah yang jadi akar daripada segala kejahatan. Akarnya sehingga orang apa? Jatuh dalam siksaan berbagai duka. Banyak orang tidak puas. Suada uang. Ya, saya selalu ajari saudara, kalau terima gaji tiap bulan, bukan hanya gaji awal. Tiap bulan punya gaji, punya pendapatannya, lupa orang tuamu. 1/10 Tuhan, ya, baru orang tua.
Ini mam sedikit, cuma sedikit ya. Sedikit itu ibu tuh jadi senang. Anak ini anak berbakti. Dibelikan orang tuanya pakaian. Oh, pakaian saya sudah banyak. Gak apa-apa ma, ini saya suka, saya belikan. Sepatunya sudah banyak, anak mau belikan. Ayo beli ini yang bagus, ini. Sudah, saya ada beli. Kan menyenangkan. Banyak orang sudah kerja, lupa Tuhan. Buah sulungnya, oh yang paling kecil dia dapat itu buah sulung. Bukan seperti itu saudara. Berapa pendapatanmu, gajimu yang dijanjikan oleh perusahaan, itu buah sulung saudara. Jangan memberi dengan terpaksa. Ngerti itu? Kalau terpaksa itu hatimu itu masih ada ikatan uang, mamon, cinta uang, akar segala kejahatan. Coba saudara, pemuda-pemuda yang sudah sekolah selesai, bikin seperti itu. Persembahan sulung saya ini Tuhan aslinya. Bukannya sedikit, ya ini sulung. Yang terima tunggu terima yang banyak. Kalau sudah tunggu terima banyak, full itu sebagai pendapatan pertama, kasih buat sulung. Kedua, baru ya orang tua. Dan bukan hanya itu, terus dalam hidupmu ada sisihkan buat orang tua. Itu anak yang berbakti. Ingat mamaku dulu hamil, itu kakinya satu dikubur, satu di dunia. Orang hamil itu 50-50 biasa hidupnya. Banyak anak tidak ngerti bagaimana caranya diberkati toh. Tidak ngerti. Semua uang hasil aku punya. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Oh istri, simpan juga, simpan. Ini ketamakan, waspada. Ya, yang saya ajari ini baik-baik semua. Ya. Turuti. Maka engkau akan disebut orang yang kaya di hadapan Allah. Nah kembali ke Lukas itu. Orang kaya ini disebut orang kaya bodoh, tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya iman, tidak kaya perbuatan iman. Lukas 12 ayat 21. Ya, silakan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi harus kaya di hadapan Allah. Ya. Kaya, kekayaan yang benar, kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Kaya dengan iman. Iman itu kekayaan. Bagaimana bisa punya iman? Tidak suka dengar firman, tidak suka baca firman, tidak punya iman. Coba kalau saudara baca, timbul apa? Iman. Coba kalau saudara suka dengar, baca, timbul iman. Orang Kristen banyak tidak tahu buka Alkitab. Di mana itu kitab Esther? Nehemia itu di mana? Nah inilah, mari kita hari-hari ini zaman akhir, saya percaya Yesus segera datang pada kali kedua. Dunia sedang lenyap, akan lenyap. Kumpulkan bagimu harta di sorga, bukan di bumi. Ya.
kaya iman. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman itu. Kita lihat ini yang terjadi dunia ini, pohon dan sebagainya, terjadi oleh karena apa yang kita tidak lihat. Siapa itu? Tuhan, Sang Pencipta. Banyak orang takut manusia, tidak takut Tuhan. Padahal Tuhan itu ada. Siapa yang menghormati Tuhan, menghormati nama Tuhan, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan itu kaya dalam iman. Yakobus 2 ayat 5. Iman itu kekayaan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini, Ya, untuk menjadi kaya dalam iman kaya dalam iman. dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya? Kita tidak punya kekayaan banyak-banyak di dunia ini. Tapi Allah memilih saya untuk memiliki iman kepada Dia yang saya tidak bisa lihat dengan mata kasar. Kalau saya berjalan di tengah-tengah rumput, saya berjalan di tengah-tengah pohon-pohon yang ada, saya tahu ini yang menciptakan adalah apa yang saya tidak bisa lihat. Tuhan semesta alam. Hargai dan hormati Dia di tempat teratas dalam hidup. Itu orang yang kaya dengan iman. Orang ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Iman yang hidup, jangan iman yang mati. Iman yang mati itu cuma dengar tapi tidak taat. Harus iman kita seperti imannya Abraham. Abraham keluar dari negerimu yang lama, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham keluar. Kita ini anak-anak Abraham. Kita seringkali tidak taat, tidak dengar-dengaran. Ulang berulang firman Tuhan mendidik kita, mengajar kita, ya, melangkah dengan percaya, taati firman Tuhan, tapi kita tetap tidak mau. Nah, inilah akibat, akhirnya saudara makan pun susah. Ya, coba saudara melangkah dengan percaya, taat. Ketaatan itu mendatangkan keuntungan yang besar. Bukan hanya untuk di dunia ini, sampai di dunia yang akan datang. Sebab berkat Tuhan itu yang jadikan kita kaya. Susah payah tidak tambah. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Susah payah banting tulang tidak menjadikan kaya. Susah payah banting tulang. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Orang kalau ngerti ini, tahu berkat Tuhan jadikan kaya, kita tidak mungkin sembarangan. Saya pernah tunjukkan kepada saudara bagaimana saya buat ketika saya lahir baru bertobat. Saya beli kotak kecil, kotak yang kecil, supaya anak-anak dan istri saya tidak korek, dan saya juga tidak korek. Bukan hanya keluarga saya pun tidak mau korek. Maka di kotak itu saya tulis milik Tuhan. Jadi saya juga ingat, tidak boleh ambil. Ini milik Tuhan.
Istriku pun tidak mau ambil, anakku pun apalagi. Mereka isinya milik Tuhan. Setiap penghasilan saya, hasil usaha saya satu hari, saya hitung pendapatan saya. Karena saya seorang yang berusaha di dunia dagang. Saya catat hasilnya, saya langsung satu hari itu perpuluhkan. Nanti kalau sudah 1 bulan, saya sudah kumpul itu bawa ke rumah Tuhan. Saya pernah kasih tunjuk toh, siapa yang pernah lihat kotak itu? Nah, itu bisa lihat. Begitu caranya. Persembahan khusus kita. Ya, disiapin uang persembahan kita. Yang paling kecil jangan. Ya, ini persembahan khusus. Kalau saudara buat seperti itu, saudara kaya dengan iman. Maka kaya pemeliharaan Tuhan. Ini mengajar kita baik. Tapi kita seringkali tidak mau melakukan. Yang jalan ini, otak kita. Yang seperti bakpao. Ya. Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu Ya. lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Siapa yang berani mengatakan Alkitab itu lebih dari saya punya emas? Kalau emasnya disimpan baik-baik di brankas. Kalau Alkitab ini sembarangan. Ini isinya emas. Lebih dari emas tua. Ya. Tapi emasnya disimpan di brankas. Ini sembarang aja. Tapi Daud tidak. Daud mengatakan, lebih dari ribuan keping emasku yang ada di istana, itu Tauratnya Tuhan. Tolong dibaca 119 Mazmur ayat 127, sekali lagi baca. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, Lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. lah daripada emas tua. Sambung ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Jujur. Dengan tidak jujur. Ya. Ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ya. Aku berharap kepada firman-Mu. Iya, pagi-pagi buta Daud sudah bangun. Saudara masih tidur, Daud sudah bangun. Aku berharap Tuhan berbicara kepadaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lanjut. Aku bangun mendahului waktu jaga malam Ya. untuk merenungkan janji-Mu. Apa yang saudara renungkan? Besok ku dapat uang dari mana lagi? Bukan merenungkan janji Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Tidak usah renungkan firman Tuhan. Bangun pagi-pagi, buka toko, buka usaha, pergi kerja dulu. Cepat-cepat sibuk-sibuk itu dulu. Beda dengan pemazmur ini. Ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dia renungkan firman pagi, maka pada waktu tidur Tuhan sediakan berkat. Baca terus. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu tidur. Waktu kita tidur Tuhan sudah siapkan berkat. Ini orang yang mencintai Taurat, mencintai firman. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, Kalau takut akan Tuhan, bahagia. Terus, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, Ya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Bukan istri-istrimu, tapi istri. Satu istri. Saya pernah mendapatkan kiriman sebuah itu, tentang serigala kalau tidak salah. Serigala itu kalau pasangan hidupnya mati, dia tidak mau lagi cari pasangan hidup. Bukan main kesetiaan. Tapi saya punya pengalaman hidup. Dari saya kecil umur 10 tahun, 11 tahun. Saya ini memelihara banyak burung merpati. Banyak. Ratusan burung merpati saya. Saya buatkan kandang dari peti. Dan saya perhatikan bahwa burung merpati memang burung yang setia pada pasangannya. Ketika burung merpati itu pasangan hidupnya mati, dia tidak akan mau gampang cari pasangan yang lain. Saya mau kasih kawin, tidak mau dia, tidak mau pasangan. Itu merpati. Orang laki-laki sekarang bukannya tunggu istrinya mati, belum mati pun sudah ya tidak setia pada istri. Satu istri tidak cukup, dia bikin gara-gara supaya pisah, cari lagi istri kedua. Nanti cari istri dua tidak cocok lagi, cari lagi yang ketiga. Secara konsekuensinya kalau sudah menikah, mau baik jelek, mau tabiatnya gimana, sudah bertahan. Kan itu pilihanmu. Ini janji Tuhan berkat atas rumah tangga. Kalau kita punya istri yang baik, karena kita takut Tuhan, istri juga takut Tuhan, makan hasil jeripayah tanganmu, berbahagia kita. Lanjut coba dibaca. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini istri juga harus bisa dipercaya. Terus, Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun ya, sekeliling mejamu. ya, Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. nah laki-laki mesti takut Tuhan. Terus, Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, ya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. itu lihat cucu sampai cicit. Damai sejahtera atas Israel. Nah itulah, ya dah. Jadi takut Tuhan, istrinya cuma satu. Ya, tidak dua. Tapi istri saya sekarang ini jelek, itu cantik, ambil lagi. Ini laki-laki tidak takut Tuhan. Semula Adam diciptakan Allah cuma satu Hawa. Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan satu Adam dua Hawa. Kita juga diciptakan seperti itu. Nah tadi saya cerita tentang burung merpati. Saya mau kasih jodoh, tidak mau dia. Istrinya mati, pasangan hidupnya mati, dia sendiri terus. Ya. Ini berkat atas rumah tangga.
laki-laki adalah laki-laki yang takut Tuhan. Jadi contoh buat keluarga, buat anak, buat menantu, buat cucu. Takut akan Tuhan. Jadi model. Laki-laki rajin beribadah. Laki-laki rajin baca Alkitab, rajin sembahyang. Maka itu akan diikuti oleh keluargamu. Tapi kalau laki-laki tidak jadi contoh buat istrinya, modelnya tidak ada. Bagaimana berkat atas rumah tangga? Ya. Laki-laki yang takut Tuhan, rumah tangganya diberkati. Yang berikut ini, harta yang tidak bisa binasa, harta yang sejati, kekayaan yang sejati. Jadi jangan memiliki kekayaan semu, mau terus mau kejar kekayaan semu yang bisa habis. Lalu sudah punya, kepalanya sudah di atas terus, nggak pernah mau lihat ke bawah, nggak pernah mau menolongi orang-orang di bawah. Ini kekayaan sejati yang dicari, bukan yang fana. Ya, jangan mengumpulkan harta di bumi ngengat karat, pencuri dapat mencuri, membongkar. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Jadi kekayaan sejati yang cari, itu kekayaan iman tadi. Sekarang yang kedua, kekayaan apa? Nama baik. Tolong dibaca Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik itu dijaga. Nama baik saya itu ada nama baiknya Tuhan termasuk. Supaya orang Kristen jangan membuat Tuhan itu dihujat. Itu pelayan Tuhan katanya rajin di gereja, tapi tidak punya nama baik. Waktu saya tinggalkan usaha saya, dagang saya, kan namanya orang dagang itu pasti punya utang piutang, punya hutang dan piutang, punya harta benda yang tak bergerak, punya harta benda yang bergerak. Ya, saya harus selesaikan dulu, baru saya bisa full menyerahkan hidup, membuktikan bahwa Tuhan panggil saya, dan saya pergi ke sekolah Alkitab. Apa yang saya bisa jual, saya selesaikan, utang dan piutang. Ya. Sehingga tidak ada nama Tuhan dihujat. Saya berjalan ke sana kemari waktu saya di Makassar. Orang panggil saya, mari makan John, mari. Mau tahu, kenapa kamu bodoh sekali? Ya. Saya bilang Tuhan panggil saya, mau jadi hamba Tuhan. Dia orang kaya di Makassar. Yong, dia orang Tionghoa, Toto. Dia panggil namanya John, Yong sini. Makan siang di rumah. Habis makan siang dia tanya-tanya, kenapa? Saya tidak ada hutang sama siapapun. Berjalan dengan tegak kepala, dengan senang. Semuanya bersih. Saya ini sudah mau pergi sekolah ke Surabaya. Boleh tolong, gimana ya? Ini masih ada sisa sedikit begini. Boleh tidak? Ini mobil saya taruh di sini aja. Truk saya ini taruh. Truk. Dia bilang apa? Apa? Kamu sama saya hubungan dagang sekian lama. Untung saya bukan sedikit. Tak usah anggap uang itu simpang, bawa semua kembali barang-barangmu, mobilmu, trukmu. Nggak ada yang saya ambil. Kalau saya ke Makassar, nggak ada yang membuat nama Tuhan dihujat.
Nggak ada ikatan. Wah. Nama baik, jaga. Nama baik Tuhan tuh ada di kita. Kemana kita pergi? Kelakuan kita menjaga nama baiknya Tuhan. Jangan mabuk-mabukan, jangan rokok-rokokan, jangan mencacah tubuhmu. Kalau sebelum bertobat, ya silahkan saja, apa boleh buat, kamu sudah terlanjur. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Tak usah berlagak kaya. Ada orang suka berlagak kaya, suka mau jadi kaya, suka cenderung mau jadi kaya. Tak perlu juga, biasa-biasa saja. Ya, coba Amsal 13 ayat 7-11. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Berlagak kaya tidak punya apa-apa. Untuk apa toh? Terus Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. ada orang cuma modelnya biasa-biasa, ya, tapi kaya, hartanya banyak. Ya, terus Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, ya. tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Sekarang Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, ganjaran kerendahan hati, kekayaan. Mau kaya? Tidak dijawab. Saudara mau kaya? Ragu-ragu dia. Saudara mau kaya? Rendah hati. Kalau rendah hati, air itu mengalir ke tempat yang rendah. Air itu berkah. Coba, ini tanah. Nah, tanah di sini turun. Kalau hujan mengalirnya kemana? Ke tempat yang rendah. Kalau ini ditimbun, naik, mengalir air, tidak berhenti. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan kekayaan, rendah hati, air mengalir ke situ, air berkat Tuhan. Kalau sudah sombong, ya berhenti. Tanahnya dikasih naik, ya berhenti, air mengalir. Kekayaan itu datang dari Tuhan. Ya, hati-hati. Jangan tamak. Ya, jangan juga tamak, jangan juga seperti kekayaan itu cuma itu saja. Mengumpulkan bagi diri. Kalau saudara tinggal sisa 1 detik, habis, nggak dibawa. Ingat ya, seperti manusia lahir telanjang, pergi juga telanjang. Masih banyak ayat tentang kekayaan, tentang harta, ya, nama baik jaga, ya, jaga nama baik Tuhan. Jangan bikin macam-macam, sudah senang lupa kepada Tuhan. Itu Salomo. Makin lama makin kaya, 666 talenta. Hasilnya 1 tahun. Tapi bertambah itu banyak-banyak istrinya. Apa Tuhan suka? Tidak. 700 istri, 300 gundik. Wow. Jatuh dia dalam penyembahan berhala. Hati-hati ya. Kekayaan bisa membuat kita jatuh. Waspada dengan ketamakan. Waspada dengan kesombongan. Tetap rendah hati. Jaga nama baik. Ya, kalau laki-laki jadilah teladan dalam keluarga. Teladan dalam iman.
Ya, anak-anak semua diberkati Tuhan, anak cucu diberkati, kan senang. Beribadah, rajin. Tuhan tolong kita semua. Amin. Jangan jadi orang kaya yang bodoh. Jadilah seperti Abraham, Ishak. Tadi saya belum baca selesai itu. Ishak itu dikatakan dengar-dengaran. Sampai dia menabur di musim kelaparan, dia kian lama kian kaya. Sebab berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Nah, kalau sudah ada kekayaan, jangan sombong, jangan tambah banyak istri. Itu istri cuma satu. Tidak dua istrimu. Didik baik-baik, ajarin baik-baik. Ya, Tuhan Yesus menolong kita. Saudara mau diberkati Tuhan, ya, beribadah, bawa jiwa-jiwa. Saya dapat berkat, saya diajarin seperti ini. Saya datang kepada Tuhan, bawa orang lain. Takut akan Tuhan, ngajari orang takut Tuhan, bersaksi, ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata sama dengan Dia. Sudah ku jalan cari ke sana dan kemari, tak ada seperti Dia. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Ku dapat satu harta, Ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata sama dengan Dia. Sudah ku jalan mencari ke sana dan kemari, tak ada seperti Dia. Itulah Yesus. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Siapa mau menjadikan Yesus itu harta? Nyanyikan. Harta itu Yesus, tapi sungguh-sungguh angkat tanganmu. Jangan kebiasaan saja. Yang memang sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu harta. Harta yang kekal, yang tidak pernah habis. Sebab Dia itu pencipta, Allah yang menyatakan diri kepada gereja Tuhan, kepada umat manusia.
bahwa Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Namanya Yesus. Silakan angkat tanganmu. Satu harta teramat mulia, itu Yesus, harta. Ya, tak ada lain permata sama dengan Dia. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, tak ada seperti Dia. Itulah Yesus, itulah Yesus, juru selamatku, juru selamatku. Harta itu Yesus, harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Itulah Yesus, juru selamatku. Amin. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Adakah harta yang lebih indah daripada Yesus? Dialah firman yang hidup, firman yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada dalam diri kami, orang-orang percaya. Tapi seringkali kami tidak percaya, karena kenyataannya dalam apa yang kami lakukan itu Tuhan. Ajar kami untuk tidak terikat dengan harta dunia, tapi kami terikat dengan harta sorgawi, kekayaan sorga itu. Sesudah kami hidup di dunia selesai, kami tidak membawa apa-apa kami untuk pergi ke tempat di mana Tuhan ada, sebab di sana ada harta yang kekal, itulah Tuhan. Ajar kami selalu rendah hati, karena Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Ajarkan setiap anak-anak menghormati orang tua, memelihara orang tuanya, menyenangkan orang tua. Alkitab mengatakan supaya anak-anak itu diberi umur panjang dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Tak itu Yesus, Dia kehidupanku. Mari angkat tangan saudara. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin.